Gimana nih di masa pandemi ini kabarnya Mbak Fathia? Karena aku tinggal di Amsterdam, jadi sebetulnya kerja dari rumah, remote, virtual tuh udah dari aku pindah di tahun 2017. Cuman sekarang selama Oh, pandemi ini jadi lebih padat ya rasanya semua kegiatan tuh virtual, terus kita ketemunya juga jadi lebih, nggak langsung. Mmm, jadinya kalau sekarang, pandemi ruang gerak kita juga sangat terbatas. Kayaknya rasanya harus pinter-pinter juga mencari kegiatan selingan di rumah yang tetap membuat kita refresh ya, Mbak Zata ya. Karena cepet betul banget untuk banget. mumet, cepet banget untuk bosen, karena ya adanya di situ-situ aja. Bener banget. Wah, berarti pas banget nih ya hari ini Mbak Fathia akan berbagi dengan kita soal mindful parenting. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan, silakan Mbak Fathia. Ya, ini yang akan, share screen kayaknya dari tim si Dina, Panitia, boleh boleh ditolong dibantu. screen-nya? Ya, Oke. oke, terima kasih sekali lagi Mbak Zata. Halo, selamat, siang, pagi di aku untuk ibu dan ayah semuanya. Hari ini kita akan membahas dan diskusi tentang lebih mindful mendampingi anak belajar di rumah. Karena rasanya udah mau 2 tahun belajar di rumah nih, jadi sumber stresor buat ayah ibu juga, tapi sebetulnya kita nanti akan bahas gimana sih kalau dari sisi anaknya dan gimana supaya kita juga bisa lebih berempati dengan situasi yang anak-anak sedang hadapi. Boleh next? Ini perkenalan sedikit tentang aku, tapi tadi Mbak Zata sudah memperkenalkan aku dengan sangat lengkap. Aku juga seorang ibu dari satu orang anak, anakku sekarang 2,5 tahun. Boleh next? Ya, ini menu diskusi kita hari ini, kita akan mengenal dan gimana sih caranya mengendalikan stres, level dari orang tua. Kita juga bakal diskusi tentang bagaimana mendampingi anak untuk mengelola emosinya, karena aku sering banyak laporan dari orang tua, banyak dapat laporan dari orang tua kalau, "Kok anak-anak di rumah jadi lebih cepat marah-marah ya? Kok kayaknya mancing-mancing emosi kita ya? Ini sebenarnya mereka lagi kenapa?" Dan kita juga akan diskusi tentang gimana sih kita bisa bekerja sama menjalani proses belajar di rumah. Boleh next? Nah, ini emosi anak versus boleh sebelum ini? Iya. Jadi selama pandemi apa sih yang sebenarnya kita rasain? Ini yang dirasain anak dan dirasain orang tua. Bisa kita lihat sebetulnya yang dirasain sama. Kita sama-sama sedih, sama-sama takut, sama-sama ngerasa nggak aman karena di luar ada ancaman, sama-sama frustrasi, kapan sih ini selesai? Kalau orang tua lebih frustrasi, kapan nih bisa keluar lagi, ketemu teman-teman, bisa bekerja di kantor dengan aman, bisa memastikan anak juga tidak mendapatkan ancaman dari luar, dari virus dan sebagainya. Sedangkan anak-anak juga frustrasi, kapan aku bisa ketemu teman-teman, kapan bisa ke sekolah, kapan bisa ketemu sama ibu guru, kapan bisa main lagi dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat bahwa sebetulnya yang kita rasakan sebagai orang tua itu sama sama apa yang anak-anak kita rasakan. Boleh next? Cuman memang ekspresi emosinya agak berbeda. Walaupun yang dirasakan sama, tapi kita sebagai orang tua sudah punya maturity atau kematangan untuk mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Jadi hampir jarang kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, meledak, marah atau nangis atau meltdown. Tapi sedangkan anak-anak mereka punya kematangan pengelolaan atau pengekspresian emosi yang belum sematang itu. Jadi keluarnya biasanya perilakunya bisa terlihat lebih tidak menyenangkan. Ini komparasinya. Sebenarnya kita sebagai orang tua sering juga loh bete-bete, ngedumel, ya kan, ngedumel ketika diminta sesuatu, lebih cepat emosi, anak kita numpahin air sedikit kok marahnya berlebihan ya, padahal anaknya kayaknya cuma numpahin air sedikit. Karena sebenarnya kita juga lagi memendam emosi yang kita sendiri kadang-kadang nggak menyadari itu apa. Lebih banyak diem, lebih banyak cemberut, demotivasi, kok kerjaan banyak yang ketumpuk, kok kayaknya
nunda-nunda ya, besok aja, atau kalau misalnya, ibu-ibu tuh kita biasanya banyak banget pekerjaan rumah, "Kok kayaknya nggak kelar-kelar ya? Kok kayak setrikaan numpuk di situ-situ aja?" Dan sebagainya. Dan kalau anak-anak kita bisa lihat kok mereka sulit ya diajak bekerja sama. Tantrum, nih biasanya anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Mencari perhatian lebih, ada-ada aja deh pokoknya perilakunya yang mancing-mancing emosi mama papanya. Mogok sekolah, ini yang juga lagi jadi, obrolan hangat di tengah, orang tua adalah kok anaknya udah mulai males-malesan ya untuk ke sekolah. Boleh next? Jadi memang yang dirasakan sama anak dan orang tua itu serupa, tapi lagi-lagi tadi kita juga sudah melihat perbandingannya yang membedakan adalah kematangan untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya. Next. Tapi kok kenapa ya ketika kita tahu bahwa sebagai orang tua kita punya kematangan untuk mengelola emosi dan mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Tapi kenapa kok gampang banget emosi kita ini terpetik gitu sama perilaku, sama emosinya anak. Kenapa tadi ketika anak tantrum, kok kita juga jadi kepengen marah ya rasanya. Kok ketika anak ngambek sedikit, kok rasanya kita juga jadi kepengen meltdown ya. Kok anak numpahin air sedikit, kita kok kayaknya langsung berapi-api, rasanya kepengen teriak gitu di depan mukanya dia. Karena sebetulnya ternyata otak kita itu sulit banget untuk membedakan real danger sama false dangers, terutama ketika kita lagi menghadapi ancaman real di sekitar kita, COVID, di mana dangers tuh ada di mana-mana. Jadi ada sedikit yang rasanya nggak sinkron sama ekspektasi kita, itu cepet banget untuk kita anggap sebagai ancaman. Jadi emosi dan perilaku anak itu gampang banget untuk dipersepsi otak sebagai ancaman. Ancamannya levelnya seberapa, itu kita susah membedakan. Yang penting saat itu terjadi, saat itu kita nganggap ancaman itu kenapa, otomatis respons kita biasanya either fight, kita marah, flight, kita langsung pergi ninggalin anak kita, atau freeze, kita diem tapi kita bingung mau ngapain, tapi yang jelas kita nggak nyaman banget. Karena itu tadi, kita susah membedakan untuk apa itu real dangers dan false dangers. Yang dangers beneran, sama yang sebenarnya ini cuman air doang loh, tapi kita nganggapnya itu sebagai ancaman. Sehingga yang perlu kita lakukan supaya kita nggak berapi-api terus setiap hari, karena, emosi besar kalau dirasakan setiap saat, marah, terus abis itu mmm, yell, teriak, terus abis itu nggak menikmati kebersamaan bersama anak, apalagi kita di rumah aja tuh stressful buat kita dan dragging banget, rasanya capek setiap hari tuh bangun tidur, mau tidur tuh kok capek terus ya karena ada emosi yang nggak enak. Sehingga kita perlu nih, sebagai orang dewasa tadi yang sudah lebih peka, lebih sadar tentang emosi apa yang kita rasakan, kita perlu melatih otak kita untuk tidak menganggap emosi atau perilaku anak sebagai ancaman. Ini yang paling penting bahwa anak menangis itu bukan ancaman. Anak marah itu juga bukan ancaman buat kita, karena sebetulnya itu emosi yang dia rasakan bukan ancaman buat kita. Anak nggak mau sekolah itu juga bukan ancaman buat kita. Tetapi iya ada konsekuensinya, tapi itu nggak tentang kita, tapi itu tentang anak. Sehingga ketika kita mencoba untuk sedikit mengganti persepsi ini, kita jadi bisa nih memanipulasi tanda kutip otak kita untuk nggak langsung merespon secara otomatis, apa yang anak lakukan atau apapun yang anak rasakan sebagai ancaman. Boleh next? Nah, tadi kita mau melatih nih otak kita supaya bisa menganggap bahwa emosi dan perilaku anak itu tidak selamanya ancaman buat kita. Ini 3 hal sederhana aja yang sebetulnya bisa kita pahami bahwa di tengah situasi seperti ini, itu sulit banget untuk mendapatkan situasi ideal. Bahkan kalau, aku bertemu dengan klien, kita membuat goal yang sangat realistis untuk bisa survive tanda kutip, bisa menjalani rutinitas setiap hari aja itu udah sangat baik, cukup. Jadi goalnya di sini adalah bukan sempurna atau kalau sekolah anak bukan diem, terus patuh selama, proses pembelajaran, tapi mungkin dia mau dateng, mau, online, mau Zoom ketemu temennya walaupun sambil ngantuk atau bete aja itu udah sesuatu yang oke dan cukup. Jadi set ekspektasi kita bahwa di situasi seperti ini, it's okay untuk tidak ideal, bahwa cukup baik adalah itu kesempurnaan yang baru.
Yang kedua adalah anak dan pasangan adalah tim yang bisa dilibatkan. Seringkali terutama ibu-ibu itu suka merasa bahwa semua pekerjaan dan tanggung jawab baik anak maupun di rumah itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Padahal iya, peran sebagai ibu itu adalah peran untuk kita, tapi ngejalaninnya itu butuh sekampung, butuh support system yang banyak. Bahkan anak-anak sendiri pun itu terlibat dan berdaya untuk kita libatkan. Sehingga it's okay untuk mendelegasikan tugas. Walaupun mungkin ketika kita delegasikan tugas, kalau aku tuh sekarang lagi mendelegasikan tugas ngelipat baju gitu ya sama suamiku, walaupun lipetan bajunya bikin kepala pusing sih setelah itu. Tapi balik lagi nih ke goal satu bahwa it's okay, cukup dilipat itu adalah goalnya karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan yang membutuhkan kapasitas dan energi kita, itu yang perlu kita alihkan yang lebih penting. Jadi libatkan pasangan dan anak dan tim dan balik lagi, hasilnya adalah cukup baik aja dulu supaya kita nggak alert terus, nggak menganggap semua itu adalah ancaman. Yang terakhir, pikirkan apa yang bisa dikendalikan. Bisa dipahami sekarang itu berita dan ancaman itu sebetulnya one click away. Di sosial media setiap hari kita lihat Instagram story apalagi per second ada berita baru. Dan apalagi sekarang beritanya setiap hari rasanya berita duka terus. Sehingga kita semua tuh rasanya, hidup tuh gloomy karena di luar nanti gimana dan gimana. Sehingga yang perlu kita, kembalikan adalah untuk menjadi mindful, apa yang bisa kita kendalikan. Di dalam rumah apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan virusnya, kita nggak bisa mengendalikan orang-orang yang tidak taat, kita tidak bisa mengendalikan apapun di luar kita, tapi yang kita bisa kendalikan diri kita. Ya udah kita stay di rumah kita bisa sediakan apa, kita atur rutinitas kita karena itu yang ada di dalam kendali kita atur, hari ini mau makan apa dan sebagainya. Jadi pikirkan apa yang bisa kita kendalikan. Next. Nah, ketika kita sudah nih melatih persepsi kita tadi, setidaknya ada 3 persepsi baru yang bisa kita hadirkan di kepala kita supaya enggak melulu, mmm, tertek menekan diri untuk bisa sempurna di situasi seperti ini, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa seringkali emosi itu cepet banget untuk naik turunnya. Nah, ini ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan ketika kita sebagai orang tua sedang emosi, merasakan emosi besar. Ini beberapa cara sederhana yang bisa mengembalikan kita lagi ke saat ini, hari ini. Karena mindfulness is about present, here and now, sekarang, saat ini. Yang pertama, mengatur nafas dengan teknik 4-7-8. Tarik nafas 4 hitungan, ditahan 7 hitungan, dan dikeluarkan 8 hitungan. Kenapa dikeluarkannya lebih lama? Karena kalau kita narik nafas itu nggak menghadirkan ketenangan di dalam diri kita. Karena kuncinya itu adalah bahkan di hembusan nafasnya. Karena ketika kita narik nafas, kita tahan, kemudian kita keluarkan nafas perlahan, itu emosi yang tadinya skalanya 10, setidaknya bisa turun jadi 7. Dan ketika 7, ada 3 nih jeda untuk kita bisa berpikir. Kemudian yang kedua minum atau mengubah posisi saat itu. Jadi kalau lagi marah atau lagi terlalu sedihnya berdiri, coba duduk, coba minum dulu. Kenapa? Karena kita memberikan jeda. Sebenarnya semua teknik ini adalah sebelah kiri kuncinya, pause. Membuat jeda dari kita antara emosi ke respon. Karena tadi ya ketika kita menghadapi ancaman automatic behavior kita itu adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan. Nah, sekarang kita mau belajar untuk take a pause 2-3 menit, 2-3 detik bahkan, tapi itu bisa mengubah respon kita itu 180 derajat. Ketiga, kita bisa ngambil jeda untuk mengenali perasaan yang ada. Seringkali kita sebagai orang dewasa itu merasa tahu segalanya tentang diri kita. Tapi seringkali juga kita sebetulnya nggak terlalu tahu emosi apa sih yang kita rasakan. Kenapa kita merasakan itu? Ketika kita marah, tadi hal simpel kenapa aku contohnya kok anak numpahin air, karena anak numpahin air tuh hal paling sederhana, tapi tuh paling sering juga bikin emosi. Karena jadi berantakan. Jadi ketika anak numpahin air, kita bisa ngatur nafas sambil kita rasain, sebenarnya dirasain ini marah, upset, kecewa,
sedih, atau capek ya, ini capek aja karena harus elap lagi elap lagi elap lagi. Dan ketika kita lagi berusaha untuk ngendalin perasaan, kita kasih label, itu juga sudah menuruni kadar emosi yang kita rasakan di awal. Menjauh sejenak dari sumber emosi. Jadi kalau kita emosi sama anak, menjauh sejenak tapi nggak langsung kita tinggal. Kita bisa bilang ke dia, "Tunggu sebentar, mama terlalu marah, mama terlalu kecewa, mama butuh waktu untuk, ambil jeda. Sebentar ya, tunggu di sini." Jadi ketika kita pergi, anak nggak bertanya-tanya, "Mama pergi ninggalin aku, sayang aku atau enggak, marah sama aku apa enggak," tapi dia dapat penjelasan dari kita bahwa, "Oh, mama butuh waktu." Dan sebetulnya ketika kita menyampaikan itu, anak juga belajar bahwa, "Oh, it's okay ya, ternyata kalau lagi emosi itu kita ngambil jeda atau ambil waktu." Nah, tapi untuk jangka panjangnya ini dibutuhkan latihan dan kegiatan rutin untuk merawat diri atau self care. Jadi, kalau bercandaan ibu-ibu adalah, "Apa tuh me time atau self care? Nggak ada waktu buat diri sendiri." Merawat diri sendiri itu mmm, bukan sesuatu yang nomor 2 atau nomor 3, tapi itu sesuatu yang perlu kita prioritaskan. Karena ibaratnya cangkir, kita nggak bisa ya nuangin teh atau air gitu ke tamu kita kalau cangkirnya nggak ada isinya. Nah sorry, tekonya nggak ada isinya. Sedangkan teko itu tuh diri kita. Kalau kitanya nggak terisi, kita nggak bisa mencurahkan kasih sayang, kita nggak bisa hadir untuk anak-anak kita, bahkan kita nggak bisa untuk memberikan emosi yang lebih positif ke anak-anak kita ketika kitanya sendiri kosong. Jadi self care dan semua hal yang sederhana ini yang sebetulnya cuma beberapa menit ini bagian dari self care. Jadi self care dan me time itu bukan melulu tentang baca buku 15 menit, ke salon, terus telepon teman, nggak tentang itu, tapi tentang kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita merasa lebih tenang, lebih cukup, dan ngerasa recharge walaupun cuma 2 menit, 3 menit, that's enough. Yang penting di hari itu kita punya jeda. Kuncinya adalah jeda dari stresor-stresor setiap hari. Karena mindfulness itu adalah juga tentang mengambil jeda. Karena dengan mengambil jeda, kita mengembalikan, kesadaran kita ke saat ini, ke hari ini, ke detik ini, apa yang sedang kita rasakan. Boleh next? Nah ini, berhenti, sadari, dan beresponlah dengan penuh intensi. Satu kalimat ini aja ibu bapak dihayati ketika lagi marah, mantranya ini, oke, berhenti, sadari apa yang sedang dirasakan, dan berespon dengan penuh intensi. Responlah dengan penuh kesadaran, karena ketika kita merespon tanpa kesadaran, berujung penyesalan biasanya. Nyesel marah-marah ke anak, nyesel mukul anak, nyesel nyentil anak dan sebagainya. Sehingga ketika mau marah, mau merespon, stop, 1, 2, 3, sadari apa yang lagi dirasain, situasinya lagi apa, respon dengan penuh intensi. Bukan berarti nggak boleh marah loh, anak perlu tahu kita marah. Tapi marah yang seperti apa sih yang anak perlu tahu? Mereka perlu tahu mamanya marah, tapi mereka nggak bisa ngerti mamanya marah ketika mamanya teriak. Yang dia tahu ketika mamahnya teriak, itu bukan marahnya yang nyampe, tapi teriaknya yang nyampe. Dia takut sama mamanya, tapi belum tentu dia ngerti apa yang mamanya omongin. Sehingga mantra ini sebetulnya membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak kita dengan lebih efektif. Berhenti, sadari, dan beresponlah dengan penuh intensi. Next. Nah, gimana kalau anaknya yang emosi? Anaknya tantrum, nggak bisa diajak ngomong dan sebagainya. Rules nomor 1 ketika menghadapi anak emosi adalah semua emosi kita terima. Tapi tidak semua perilaku kita terima. Anak marah kita terima, anak sedih kita terima, tapi anak mukul nggak perlu, tidak harus kita terima. Kita bisa tahan, kita bisa batasi, tapi emosinya perlu kita terima. Jadi ini aku buat singkatan yang harapannya bisa lebih gampang nih diingat sama ayah dan ibu, hadir. Karena tadi ya mindfulness adalah tentang be here and now, hadir. H-nya adalah hadapi dengan tenang. Jadi ketika tadi kita berhenti, sadari, dan beresponlah dengan penuh intensi, harapannya kita bisa menghadapi dengan lebih tenang. Tenang nih bukan berarti kayak aku ngomong sekarang, tapi bisa juga dengan kayak, oke, apa itu juga versi tenangnya kita. Jadi
hadapilah dengan tenang yang realistis pada saat itu. A-nya, anggap semua perasaannya penting. Jadi ketika anak nangis, anak marah, itu valid, dengarkan. Jangan langsung disuruh diem. Karena ketika dia lagi nangis, udah diam diam diam, jangan nangis dong, cengeng banget. Otaknya dia juga merespon sesuatu yang jadi sebel juga kan, karena dia nggak merasa didengerin. Yang ada nangisnya lebih kencang, atau dia berusaha nahan, tapi emosinya nggak selesai, yang ditumpuk nanti biasanya tuh ada lagi tuh kejadian lain di ujung hari yang kayak, kok lebih parah ya dari sebelumnya, karena perasaannya belum selesai. Jadi anggap semua perasaan penting. D-nya, dengarkan tanpa distraksi. Ketika anak lagi mau menyampaikan emosinya, singkirin dulu handphone, matiin TV, hadir sama anak. Dengarkan tanpa distraksi. Karena ketika ada distraksi atau kitanya juga lagi sibuk ngapa-ngapain, emosi kita juga jadi naik turun tuh, yang biasanya H sama A-nya jadi nggak kesampaian. I-nya, ingat untuk bantu menamai emosi anak. Sama halnya seperti orang dewasa, label tentang apa yang ia rasakan itu menjadi penting, membantu mereka juga untuk lebih tone down. Kalau tadi emosinya 10, setidaknya bisa jadi 9 atau 8 ketika dia tahu sebenarnya apa yang dia rasakan. R, rembukan opsinya apa, batasannya apa, dan solusi masalahnya apa. Karena ketika anak mengeluarkan emosi ke depan kita, itu sebenarnya satu, kita perlu GR, karena berarti dia merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan emosinya di depan kita. Jadi, eee, ini hadir dulu, kita hadapi dengan tenang, anggap semua perasaannya penting, dengarkan tanpa distraksi, ingat untuk bantu menamai anak, dan kita bisa rembukan batasan atau solusi masalahnya apa. Jadi ketika kita, "Oke, mama lihat kamu upset, kecewa, dan nangis, sedih ya? Sedih karena," nah kita bisa pakai tuh kemampuan kita observasi, "Sedih karena tadi mama ngelarang kamu untuk main air." Kita bisa sampein, "Mama ngelarang main air karena tadi mama udah, lap, tapi basah lagi dan sebagainya. Mama tahu main air seru, tapi R, ada batasannya. Tapi kalau diulang berkali-kali dan mamah yang rapihin juga capek. Jadi kalau kamu mau main air lagi, kamu yang beresin ya, yuk kita lap sama-sama, ada solusi masalahnya. Jadi hadir, dan memang ketika lagi ada emosi besar, kita butuh waktu yang tidak diburu-buru, gitu. Jadi harapannya ketika anak ada emosi, ingat-ingat hadir ini, apa yang perlu dilakukan. Next. Nah, ini dia untuk sama juga seperti orang dewasa, bahwa ketika ada situasi besar, otak anak juga merespon itu sebagai ancaman. Jadi wajar ketika ada emosi-emosi besar, ditambah mereka punya kapasitas yang limited nih untuk mengungkapkan ekspresi, emosinya. Jadi tunjukkan bahwa kita memang memahami, kita menunjukkan empati, dan membantu anak untuk menemukan solusinya tadi. Next. Nah, ini terakhir sepertinya strategi belajar minim drama di rumah. Jadi setelah tadi kita sudah mengubah persepsi kita juga mencoba untuk mengelola emosi kita, dan kita lebih memahami apa yang anak rasakan, kita bisa membuat strategi belajar di rumah. Yang pertama, menerima keadaan lagi, bahwa ini nggak ideal. Bahwa oke, sekolah di rumah itu blur banget ya batasannya, tempat main, tempat belajar, tempat tidur tuh semua bisa jadi satu. Sama halnya kayak kita bekerja di kamar, kadang-kadang ya makan di situ, ya minum di situ, ya jadi semuanya serba blur. Jadi ini nggak ideal. Kita terima dulu keadaannya, terima dan berdamai dengan situasi. Kedua, membuat rutinitas. Di tengah ketidakpastian, kita mencari sesuatu yang pasti, mencari sesuatu yang pattern, yang ada pattern-nya, dan rutinitas itu memberikan keamanan untuk diri kita maupun anak. Jadi buatlah rutinitas yang jelas. Jam berapa bangun, habis bangun ngapain, habis sarapan misalnya, ada mainnya, kapan sekolah, kapan apa dan sebagainya. Jadi bisa ditulis sehingga anak tahu what to expect, apa yang perlu di-expect di hari itu, kapan sih dia boleh main, dan ketika kita berdiskusi sama anak juga jadi lebih enak kalau udah ada pattern-nya, udah ada rutinitasnya.
Yang ketiga, membagi tugas dan tanggung jawab tadi bahwa nggak semuanya harus kita sendiri yang mengerjakan, anak juga mau dan perlu untuk dilibatkan supaya dia juga ngerasa bertanggung jawab dan berdaya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sekolahnya. Mulai dari PR, bagi tugas, kapan ngerjain PR, kapan mama yang ngecek, atau diskusi dan sebagainya, itu bisa dibagi-bagi. Keempat, choose your battle wisely. Rasanya dalam satu hari banyak banget yang memicu emosi kita yang rasanya pengen diperangin gitu. Tapi nggak semuanya perlu, sehingga pilih yang mana yang kita pengen serius untuk, mengeluarkan emosi kita, yang mana kita pengen, ya udahlah karena emang keadaannya lagi nggak ideal. Jadi dipilih, nggak semua hal yang tidak ideal perlu kita protesin, perlu kita respon dengan emosi yang besar. Yang terakhir, merawat dan menjaga diri sendiri. Karena menemani anak belajar di rumah, tentu ada banyak stress load dari kita sebagai orang tua, keinginan juga untuk anak tetap dapat nilai bagus, kekhawatiran anak nggak catch up, tapi anak kita nggak sendirian menghadapi ini, sehingga, eee, perhatiin juga diri sendiri, sehingga kita punya kapasitas mental dan kapasitas energi yang cukup untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Next. Nah, ini yang terakhir, yang terpenting, atur ekspektasi yang sangat realistis karena kali ini target utamanya adalah bisa melewati hari dengan cukup baik, bukan sempurna. Itu aja dari aku. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Wah, Mbak Fathia, keren banget. Aku tuh dari tadi berasa ketampar kiri kanan dengerin Mbak Fathia ngomong. Itu terutama tadi kata-kata yang kayaknya bisa jadi moto baru aku ya dari Mbak Fathia tadi. Cukup baik adalah kesempurnaan yang baru. Aduh, itu sumpahkan banget. Makasih banget Mbak Fathia. Nah, Mbak, kita akan buka satu pertanyaan ya, karena soal masalah waktu. Aku akan pilih satu pertanyaan dari kolom question and answer. Oke. Nah, ini nih yang menurut aku bagus. Mbak Fathia, apa kondisi saya sebagai ibu single parent dapat mempengaruhi tingkat emosi? Begitu pula dengan emosi dan perilaku anak. Tolong masukannya, Mbak Fathia. Bisa dipahami kalau ketika menjadi single parent, semua kegiatan dan tanggung jawab tuh banyak banget. Sehingga sebetulnya kondisinya adalah tadi, apakah load-nya too much buat diri sendiri? Karena ketika too much, tentu ada load emosi yang juga jadi kapasitasnya jadi, yang tadinya kapasitasnya segini, tapi diisinya banyak bisa banjir. Sehingga ketika anak tadi ya mematik, lebih cepat emosi. Sehingga yang perlu dicari strateginya adalah mencari support system atau membangun support system yang, ibu butuhkan. Dan support system itu seringkali bukan hanya bentuknya manusia, tapi juga bisa sekarang banyak alat-alat canggih. Apakah misalnya pekerjaan rumah bisa, dengan vakum atau dengan hal-hal canggih lainnya yang membantu kita punya waktu lebih untuk bisa tadi ya, mengelola emosi dan sebagainya. Dan sebetulnya terkait single parent ini, yang perlu diperhatikan adalah ketika emosinya berpattern, kenali juga pattern emosinya terhadap anak. Jadi kapan sih aku ngerasa lebih emosi sama anak-anak dan kenapa? Karena yang perlu dicari juga kenapanya. Dan ketika ada hal-hal yang ternyata memicunya bukan tentang anaknya, tapi bahkan ada hal terkait dengan kondisi atau status single parent yang belum selesai. Apakah marahnya atau kecewanya atau sedihnya? Nah, itu berarti yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Karena sebetulnya terkait dengan kapasitas emosi, itu sesuatu yang perlu dilatih dan kita pun perlu menyediakan kapasitas yang cukup dan kita makanya perlu memastikan bahwa apakah kapasitas emosi ini cukup atau sebetulnya sudah terisi nih sebelumnya. Nah, kita perlu olah isinya tuh apa aja, yang mana yang pengen kita heal, pengen kita maafkan untuk supaya lebih teredam emosinya, yang mana yang sebetulnya, oh enggak, yang ini tidak mengganggu. Jadi gitu. Sebagai single parent tentu itu tadi ya load-nya perlu, diperhatikan, bangun support system-nya supaya punya kapasitas yang lebih untuk diri sendiri, dan perhatikan pattern emosinya. Dan sadari juga apakah masih ada, kekecewaan, rasa marah, sedih, atau emosi apapun terkait dengan
status single parent ini yang masih melekat di diri ibu yang perlu diselesaikan, yang perlu di-heal sehingga itu tidak terproyeksi ke anak kita sendiri.